Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral muslimin, pemirsa di rumah dan hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pembuka kata, saya sampaikan selamat berjumpa kembali pada majelis ilmu bersama Jamaah Laduna Ilma Indonesia dengan mata kuliah Islamul Kafah. Hadirin sekalian, untuk memiliki sistematis yang baik dan standar akademis yang memadai, maka mata kuliah Ma'rifatul Islamul Kafah atau mengenal Islam secara utuh akan dibagi dalam beberapa pokok bahasan. Silakan diterangkan. Pertama, hukum wajib Islamul Kafah. Kedua, iblis merusak Islamul Kafah. Ketiga, apakah Islamul Kafah? Hadirin sekalian, segera kita masuk pada pokok bahasan yang pertama, hukum wajib Islamul Kafah. Silakan. Pertama, hukum wajib Islamul Kafah. Surah Al-Baqarah ayat 208 artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan atau Islamul Kafah, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Ini firman Allah mengandung 3 ajaran. Yang pertama perlu digarisbawahi, hai orang-orang yang beriman. Poin kedua, masuklah Islam secara kafah, menyeluruh, utuh, paripurna. Yang ketiga, jangan engkau ikuti langkah-langkah setan. 3 poin ini mempunyai keterkaitan yang rapat. Untuk mendapatkan Islamul Kafah, awal mula yang kita perbuat adalah meraih iman. Tidak mungkin kita tidak beriman bisa kita dapatkan Islamul Kafah. Dan berhati-hatilah dengan jebakan setan yang merusak imanmu dan untuk menggagalkan engkau meraih Islamul Kafah. Inilah ayat atau firman Allah yang mengandung hukum wajib meraih Islamul Kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah Islam secara kafah, berbentuk kalimat amar, perintah, wajib, perintah Tuhan. Maka jelas, Islamul Kafah harus kita raih dengan seluruh daya dan upaya. Lanjut pada pokok bahasan berikut. Kedua, iblis merusak Islamul Kafah. Silakan. Surah Al-Isra ayat 64 artinya, dan perdayakanlah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu. Cukup. Jelas. Perdayakanlah siapa yang kau sanggup. Yang pada ayat terdahulu telah tersirat. Iblis merusak Islamul Kafah. Perdayakanlah mereka
agar mereka tidak meraih Islamul Kafah. Marilah hadirin sekalian kita segera masuk pada pokok bahasan berikut. Ketiga, apakah Islamul Kafah? Silakan. Hadis Sahih riwayat Muslim dikutip dari kitab hadis terjemahan Sahih Muslim halaman 2-3, artinya ayahku Umar bin Khattab menceritakan kepadaku sebagai berikut. Pada suatu hari, ketika kami sedang berada di sisi Rasulullah SAW, sekonyong-konyong muncul di hadapan kami seorang laki-laki berpakaian sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak terlihat padanya bekas perjalanan dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Dia langsung duduk ke dekat Nabi SAW, lalu disandarkan lututnya ke lutut Nabi dan diletakkannya kedua telapak tangannya ke pahanya. Dia berujar, "Ya Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang Islam." Jawab Nabi SAW, "Islam ialah mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah jika engkau sanggup melaksanakannya." "Engkau benar," kata orang itu. Kata ayahku, "Kami heran terhadap orang itu. Dia yang bertanya, tetapi dia pula yang mengatakan benar." Kemudian orang itu berkata pula, "Terangkanlah kepadaku tentang iman." Jawab Nabi SAW, "Iman ialah beriman kepada Allah, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kadar baik maupun buruk, beriman kepada hari kiamat." Kata orang itu, "Engkau benar." Kemudian dia berkata pula, "Terangkanlah kepadaku tentang ihsan." Jawab Nabi SAW, "Ihsan ialah menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, sekalipun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu." Hadirin dan pemirsa sekalian, bila mengajar Islamul Kafah ini, saya terkenang masa lalu, masa remaja saya. Ayat ini telah lama saya ketahui tentang hukum wajib Islamul Kafah. Dan saya mencari guru di mana saya bertanya tentang Islamul Kafah. Saya juga membeli kitab-kitab Islam. Saya baca penyusunnya para profesor-profesor. Saya mencermati dan menghendaki apakah Islamul Kafah itu. Maka demi Allah, tidak ada jawaban yang memuaskan jiwa saya. Jawaban para pemuka bersifat global. Islamul Kafah adalah engkau menjadi Islam yang baik. Islamul Kafah itu adalah engkau beriman dengan bersungguh-sungguh. Islamul Kafah itu semua Al-Quran dan hadis Nabi. Saya mengerti itu benar. Tetapi secara akademis untuk dipelajari, mengena sasaran pada format yang pasti, jiwa saya mengembara, tiada pegangan yang pasti. 20 tahun hadirin sekalian, saya mencari kefahaman apakah Islamul Kafah. Dan tatkala pada suatu hari saya bangun subuh, saya merasa di dalam hati saya ada yang mengajar tentang Islamul Kafah. Suatu keyakinan, dan saya berani bersumpah bahwa ada suatu hadis
yang menjelaskan tentang apakah Islamul Kafah itu. Maka hadis itu adalah perawinya Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah, di antara 4 sahabat yang agung yang telah dibacakan oleh pembaca naskah tadi. Datang seorang malaikat di hadapan Nabi, berpakaian sangat putih, rambutnya sangat hitam berkilau-kilauan. Ia bersila di depan Nabi sambil memegang paha Nabi. Dan malaikat bertanya, "Hai Muhammad, Islam itu apa?" Nabi menjawab, "Islam adalah mengucapkan syahadat, sholat, puasa, zakat, dan berhaji." Maka orang tersebut berkata, "Benar engkau Muhammad. Terangkan kepada aku tentang iman. Engkau percaya kepada Allah, percaya kepada nabi-nabinya, malaikat-malaikat, kitab-kitabnya, takdir buruk dan baik, dan hari kiamat. Benar engkau Muhammad. Terangkan pula kepadaku ihsan. Ihsan adalah engkau sholat seolah-olah engkau melihat Tuhanmu." Hadirin dan pemirsa sekalian, saya meyakini yang disebut Islamul Kafah adalah 3 tahapan tadi yang ditanyakan oleh malaikat menjelang ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hadirin sekalian, setelah malaikat itu hilang, Nabi berkata kepada sahabatnya, "Kalian ketahui bahwa tadi adalah Jibril alaihissalam yang mengajar agama kepadamu tentang keutuhan, kegenapan Islamul Kafah, kesempurnaan Islam." Hadirin sekalian, maka sekarang jelas Islamul Kafah 3 tahapnya. Islam, iman, dan ihsan. Islam jelas tidak membutuhkan guru pembimbing khusus. Silakan belajar di buku-buku tentang sholat dan sholatlah. Berpuasa, belajarlah melihat pada tetangga, belajar di televisi, dan puasalah. Berzakat, cukup bertanya kepada banyak orang dan mereka akan jelaskan apakah zakat itu. Demikian pula haji. Yang penting Anda punya uang dan mendaftar. Saudara akan diajar dalam manasik haji. Islam tidak dibutuhkan guru khusus. Demikian pula iman. Hadirin sekalian, iman jelas belajar langsung pada Al-Quran. Terjemahan banyak beredar. Hadis-hadis telah diterjemahkan. Mencuri itu dilarang, tidak perlu belajar. Engkau ketahui dan laksanakan. Jangan berzina, la taqrabu zina. Maka janganlah engkau berzina. Tidak dibutuhkan guru khusus. Tetapi satu bidang yang terakhir tentang ihsan. Ini adalah sudah medan spiritual. Medan metafisik. Urusan gaib. Anda harus menuntutnya. Inilah medan ilmu, hadirin sekalian. Anda tidak bisa sekedar membaca. Anda butuh alim pewaris Nabi. Anda butuh imam yang diangkat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bertugas mengajar kepada manusia berdasarkan petunjuk ilmu dari sisi Allah. Hadirin sekalian. Dan setan iblis laknatullah mulai merusak Islamul Kafah dengan menghembuskan tiupan-tiupan pada umat Islam bahwa Islam itu hanya mengucap syahadat, sholat, puasa, zakat, dan berhaji. Kita perhatikan kehidupan umat Islam. Manakala mereka begitu bangga dengan hajinya,
Mereka gunakan haji itu sebagai gelar. Saya menyelidiki pada Al-Quran dan sunnah Nabi. Tidak ada sunatullah ataupun sunatul Rasul yang menganjurkan bahwa haji adalah gelar. Andai benar haji itu sebuah gelar, maka yang paling berhak menggunakan adalah Rasulullah Muhammad. Maka bila kita berselawat, maka kita sebut Allahumma sholli ala haji Muhammad. Mengapa kita bilang Allahumma sholli ala Muhammad? Tidak menggunakan haji. Karena itu bukan gelar. Berbangga-bangga manusia dengan perilaku ibadahnya. Dan mereka yakin bahwa mereka adalah ahli surga. Iblis laknatullah memotong Islamul Kafah. Diberikan suatu kebanggaan. Manakala manusia telah sholat, puasa, zakat dan berhaji, ia hembuskan dalam hati, dia adalah orang yang selamat. Padahal di dalam agama, saudara sekalian, tidak ada hukum serta-merta. Manakala kita sholat, pasti sholat kita diterima. Manakala kita berhaji, pasti haji kita diterima. Hukum serta-merta tidak berlaku. Maka bila saudara sudah sholat saudara diterima oleh Allah atau tidak, bertanyalah kepada Allah. Itu sudah medan daripada ihsan tahap ketiga, yaitu ihsan. Apakah haji saudara mabrur? Tidak boleh saudara bertanya kepada saudara sendiri. Saudara bertanya kepada Allah, ya Allah, mabrurkah hajiku? Anda tidak mampu menerima jawaban Allah bila Anda belum masuk dalam medan ihsan. Hadirin sekalian, marilah kita berhati-hati. Untuk jamaah Laduna Ilma Indonesia, saya tekankan bahwa haji bukanlah gelar. Andai kata haji itu sebuah gelar, maka Umar bin Khattab yang berhak memakainya. Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq, Ali radhiyallahu an. Tetapi mereka tidak ada yang menggunakan gelar. Lalu pemakai gelar-gelar itu mengikuti sunnah siapa? Hadirin sekalian, maka mari kita kembali kepada Islamul Kafah. Jangan kita masuk dalam hasungan iblis. Iblis laknatullah dalam tipu dayanya. Khutuwati syaitan. Mari kita beragama, hadirin sekalian, dengan benar. Kita perjuangkan Islam, kita berjuangkan iman, kita mencari guru alim pewaris Nabi untuk meraih ihsan. Hadirin sekalian, tidak mungkin dalam majelis ilmu yang sesingkat ini menjelaskan hakikat Islam ihsan secara sempurna. Itu adalah lautan ilmi. Itu adalah samudra ilmu. Saudara harus menyelam di dalamnya. Didampingi guide, didampingi pemandu. Guru sejati. Alim billah, pewaris Nabi. Penerang bumi. Hadirin sekalian, bergurulah kepada al-mutakin. Orang-orang yang bertakwa, yang telah dididik langsung oleh Allah menurut parameter Kitabullah Al-Quranul Karim, surat Al-Baqarah 282. Bertakwalah agar aku mendidikmu. Belajarlah kepada alim billah, didikan Allah. Hadirin sekalian, yang saya dapatkan dari sisi Allah, sedikit banyak saya sampaikan kepada Anda. Bahwa ihsan adalah memiliki 3 tahapan. Bila Islamul Kafah memiliki 3 tahapan. Islam, iman, dan ihsan. Maka ihsan sendiri memiliki 3 tahapan. Tahapan pertama adalah takwa. Tahapan kedua adalah tawakal.
Dan tahapan ketiga adalah ikhlas. Hadirin sekalian, mari kita belajar Al-Quranul Karim yang menjelaskan bahwa sesudah iman itu ihsan. Nah, kita lihat sesudah iman adalah takwa. Berarti takwa adalah bahagian ihsan. Carikan ayat demikian. Contoh. Surah Al-Ma'idah ayat 35 artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Cukup. Hai orang-orang yang beriman, sesudah engkau beriman, carilah guru pembimbing, guru pewaris Nabi, dian pelita bumi. Mereka adalah lampu-lampu akhirat. Mereka lampu-lampu dunia. Serahkan hidup matimu dalam tuntunannya, agar engkau mencapai ma'rifatullah, agar engkau pula masuk dalam didikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa sesudah iman engkau wajib bertakwa. Adapun malaikat bertanya, sesudah Islam ia bertanya tentang iman, sesudah iman ia bertanya tentang ihsan. Maka takwa adalah bahagian ihsan. Memang belajar Al-Quran dibutuhkan kecerdasan intelektual. Maka tolong kemampuan intelektual saudara pasang sebagai oleh-oleh pulang ke rumah. Sesudah takwa adakah peringkat yang lain? Mari kita belajar Al-Quranul Karim. Saudara Noval bacakan. Surah Al-Ma'idah ayat 11 artinya, dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu harus bertawakal. Sesudah beriman maka bertakwalah kamu. Sesudah bertakwa bertawakallah kamu. Hai orang-orang yang bertakwa, bertawakallah kepada Allah. Sesudah tawakal hadirin sekalian, ada satu makom yang sangat rahasia, kedudukan yang terpuji di sisi Allah. Mukhlisina lahuddin. Ini bukan penjelasan dari Allah, tetapi penjelasan dari iblis laknatullah. Makom tertinggi. Sesudah takwa Anda meraih tawakal. Sesudah tawakal Anda meraih ikhlas, mukhlisina lahuddin. Silakan Tuan Novel. Pernyataan iblis laknatullah. Surah Shad ayat 82 sampai 83 artinya, iblis berkata, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Ikrar iblis di hadapan Allah. Aku akan sesatkan semua hambamu ya Allah. Demi keagungan. Engkau memilih ars yang agung. Demi kebesaran asmamu. Aku akan sesatkan seluruh hambamu. Tapi saya jujur ya Allah. Ada satu kelompok manusia yang saya tidak berdaya. Mukhlis. Mukhlisina lahuddin. Saya tidak berdaya ya Allah. Kalau masih bertakwa, saya akan jajaki penyesatan. Kalau masih tawakal, saya akan mencobanya. Tetapi bila telah mukhlisina lahuddin, maka saya menyerah. Hadirin sekalian, sesudah Islam masih ada satu tahapan yang kita perjuangkan mati-matian, yaitu iman. Sesudah iman, masih ada yang lebih rumit. Masuk ke dalam dimensi gaib. Perjumpaan dengan malaikat. Perjumpaan dengan iblis laknatullah. Perjumpaan dengan para wali Allah. Dan dialog langsung. Kalamullah dengan Tuhannya.
Jangan saudara diharu setan. Manakala Anda mengucapkan syahadat, sholat, puasa, zakat, dan berhaji, saudara menggunakan label haji dalam suatu kebanggaan, seolah-olah saudara sudah mencapai Islamul Kafah. Perjuangan masih panjang. Hati-hati dalam hasungan iblis laknatullah. Hadirin sekalian, dia adalah pesan yang saya ulang-ulang. Bahwa menuntut ilmu adalah fardu ain. Ilmu di dalam ihsan adalah, ilmu di dalam Islam adalah ihsan. Islam dan iman itu tidak mengandung ilmu di dalamnya. Islam adalah berserah diri. Iman adalah perilaku-perilaku soleh. Amal-amal soleh. Ihsan adalah ilmu. Kemampuan supranatural. Ilmu inilah ketakwaan, tawakal, dan ikhlas. Saudara membutuhkan guru pembimbing yang betul-betul lulus dari didikan Allah, yang mampu mendidik saudara masuk dalam jajaran orang-orang yang dididik oleh Allah langsung. Kenangkan senantiasa dan kenangkan senantiasa Surat Al-Baqarah 282. Bertakwalah kamu dan aku Allah mengajarmu. Bertakwalah dan aku Allah mendidikmu. Bertakwalah dan aku Allah mengarahkanmu. Kenangkan dan kenangkan senantiasa hadirin sekalian tentang ayat tersebut. Semoga ma'rifatul Islamul Kafah dapat membuka wawasan kita lepas dari hasungan iblis laknatullah. Dan kita memiliki gambaran apa yang harus kita perjuangkan. Sesudah Islam kita raih iman, dan sesudah iman kita raih ihsan. Islam mempunyai 5 rukun, iman mempunyai 6 rukun, dan ihsan memiliki 3 rukun. Demikian penyampaian saya, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.